Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke, kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali, yaitu tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, di sini Miss Yani sudah menceklis gambar-gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Gambar yang pertama menunjukkan seseorang menolong orang yang terjatuh dari motor. Itu merupakan sikap rukun di masyarakat. Kemudian yang gambar kedua itu ada kerja bakti. Kerja bakti juga menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga menunjukkan sedang bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, yang gambar yang terakhir kenapa tidak Miss Yani checklist? Ya, karena tidak menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Lingkungannya kotor. Kemudian banyak sampah berserakan. Nah, itu tidak menunjukkan sikap rukun di masyarakat karena tidak ada orang yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Di sini Miss Yani punya cerita dan gambar. Nah, dua gambar ini menunjukkan yang pertama, Udin selalu menjaga kebersihan. Udin selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan gambar yang kedua, ada Badu yang membuang sampah ke dalam got. Nah, di sini Miss Yani akan membacakan ceritanya yang berjudul Membuang Sampah di Tempat Sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampah ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, teman-teman, kita kalau membuang sampah harus pada tempatnya. Tidak boleh ya membuang sampah di got. Nanti rumah kita menjadi banjir ya, bau dan banyak tikus nanti kalau kita membuang sampah di got. Jadi kita harus membuang sampah di tempat sampah, seperti sikap Udin yang membuang sampah pada tempat sampah. Tidak seperti Badu yang membuang sampah di got, itu tidak baik. Dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Teman-teman ada yang tahu tidak apa itu kalimat penolakan? Nah, iya, kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Nah, dalam cerita tadi ada kalimat penolakan yang mana? Ya, kalimat penolakannya yang tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, itu adalah contoh dari kalimat penolakan.
Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika teman-teman ingin menulis kalimat penolakan, diakhiri tanda titik. Amatilah gambar di bawah ini, urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, di sini Miss Yani sudah mengurutkan dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Yuk kita urutkan sehingga menjadi sebuah cerita. Yang pertama, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Kemudian yang kedua, aku tidak mau badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, itu jika disusun menjadi sebuah cerita. Nah, di yang ke nomor 2 itu juga ada kalimat penolakan. Kalimat penolakannya apa? Ya, yang aku tidak mau badu. Nah, itu adalah kalimat penolakan. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba amati gambar selanjutnya. Nah, teman-teman, nanti di slide selanjutnya ada gambar. Nah, teman-teman perhatikan ya. Teman-teman, di sini Miss Yani punya beberapa contoh gambar kolase yang terbuat dari biji-bijian. Nah, teman-teman pasti bingung kan apa itu kolase? Ya, di sini Miss Yani akan memberitahu apa itu kolase. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada satu gambar. Nah, sebelum kita tempelkan oleh biji-bijian ini, nah kita gambar terlebih dahulu. Kemudian kita tempelkan biji-bijiannya sehingga nanti akan membentuk sebuah kolase. Nah, teman-teman, Miss Yani juga punya beberapa contoh gambar mozaik. Apa sih mozaik itu? Teman-teman ada yang tahu tidak? Ya, kalau teman-teman belum ada yang tahu, nah Miss Yani akan memberitahu mozaik itu adalah pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Nah, di sini keping-kepingannya menggunakan kertas. Nah, jika disusun keping-kepingannya bisa menjadi suatu gambar yang indah. Nah, ini adalah mozaik, yaitu dari material atau keping-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Nah, keping-kepingannya itu di sini menggunakan kertas. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Nah, teman-teman, di sini Miss Yani sudah memasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Hasil karya yang pertama bahannya yaitu ada dedaunan. Kemudian peralatannya yaitu ada gunting, kertas gambar, dan pensil. Kemudian hasil karya yang kedua yaitu ada bahannya, ada pasir dan kulit kerang. Kemudian peralatannya ada kertas gambar, lem, dan pensil. Kemudian hasil karya yang ketiga yaitu dengan bahan biji-bijian seperti biji jagung, terus kacang hijau, kemudian kedelai dan beras. Kemudian peralatannya ada pensil, kertas gambar, dan lem. Nah, itu adalah hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai.
Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, di sini Miss Yani punya contoh angka 356 dan 344. Nah, kita tentukan dulu jumlah. Kalau jumlah itu kita jumlahkan, yaitu angkanya 356 ditambah 344. Nah, kita jumlahkan dulu angka satuannya, yaitu 6 ditambah 4 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 10. Nah, di sini kita tulis 0. Kemudian satunya kita simpan. Nah, 1 ditambah 5 ditambah 4 hasilnya juga 10. Nah, 0 yang kita tulis, satunya kita simpan. Nah, di sini 1 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya 7. Jadi, jumlah dari 356 dan 344 hasilnya yaitu 700. Kemudian kita akan mengerjakan selisih. Selisih itu berarti dikurang. Nah, di sini angkanya yaitu 356 dikurang 344. Nah, kita kerjakan dulu angka satuannya yaitu 6 dikurang 4. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Kemudian sekarang 5 dikurang 4 hasilnya 1. Kemudian yang ratusannya yaitu 3 dikurang 3 hasilnya berapa? 0. Iya, karena hasilnya 0 jadi kita tidak tulis. Jadi 356 dan 344 selisihnya yaitu 12. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau jumlah kita tambahkan sedangkan selisih kita kurangkan. Nah, teman-teman, Miss Yani punya contoh yang kedua, yaitu angkanya 508 dan 192. Nah, kita masih menentukan jumlah dan selisih. Yang kita kerjakan dahulu yaitu yang jumlah. Jumlah kita tambahkan, selisih kita kurangkan. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau jumlah kita tambahkan, kalau selisih kita kurangkan. Yang pertama yaitu jumlah. Jumlahnya yaitu 508 ditambah 192. Kita kerjakan angka satuannya dulu, yaitu 8 ditambah 2 hasilnya 10. Kita tulis 0-nya, lalu satunya kita simpan di depan, yaitu 1 ditambah 9 sama hasilnya 10. Kita tulis 0-nya, satunya kita simpan lagi. Nah, kita akan jumlahkan ratusannya, yaitu 1 ditambah 5 ditambah 1 hasilnya 7. Jadi jumlah dari 508 dan 192 yaitu 700. Kemudian kita lanjut ke selisih. Selisihnya yaitu 508 dikurang 192. Kita kerjakan angka satuannya terlebih dahulu, yaitu 8 dikurang 2. 8 dikurang 2 hasilnya 6. Kemudian 0 dikurang 9. Karena 0 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjam ke depan, yaitu berapa minjamnya? Iya, minjamnya 1. Jadi 10 dikurang 9 hasilnya 1. Kemudian kenapa di sini Miss Yani coret terus Miss Yani ganti angka 4? Iya, karena 5-nya sudah dipinjam 0. Berapa minjamnya? Iya, minjamnya 1. Jadi 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi selisih dari 508 dan 192 yaitu 316. Nah, ini adalah jumlah dan selisih. Teman-teman harus ingat lagi, jumlah kita tambahkan sedangkan selisih kita kurangkan.
Nah, teman-teman sudah menyimak materi hari ini. Jika teman-teman ada yang belum paham, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih, yaitu tugasnya mengerjakan halaman 141, 143, 146, 147. Kemudian dilanjutkan lagi pada halaman 148 dan 144. Nah, jika teman-teman sudah selesai, teman-teman boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkan hasilnya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf. Pesan dari Miss Yani, jangan lupa sholat 5 waktu, belajar yang rajin, makan makanan yang bergizi, olahraga, cuci tangan, dan memakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah ya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa teman-teman.